Assalamualaikum, welcome back to my channel Sudiro. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Feynman teknik untuk menyelesaikan bentuk integrasi sin x per x dx minus infinity to plus infinity. Nah, bentuk fungsi sin x per x ini adalah juga dinamakan sebagai sinc function, yaitu sinc function. Nah, kalau diplot hasilnya akan seperti ini. Ini adalah simetris terhadap sumbu x sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskannya sebagai berikut, yaitu minus infinity plus infinity dari sin x per x dx itu adalah sama dengan 2 kali integral 0 sampai plus infinity dari sin x per x dx seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari ini? Kita memerlukan fungsi bantuan, yaitu katakanlah kita memiliki fungsi g, x, y. Kita definisikan sebagai integral dari 0 sampai plus infinity dari sin x per x dikalikan dengan e pangkat minus xy. Nah, ini dx. Jadi integralnya tetap sama dengan dx. 2 kali g x, 0, yaitu saat y-nya sama dengan 0. Jadi kita akan mencari nilai ini, g fungsi gx, 0. Nah, bagaimana caranya? Cara mencarinya, kita akan melakukan beberapa taktik atau teknik, yaitu berdasarkan Feynman, kita akan mencari turunan g x, y terhadap y, yaitu partial derivatif dari ini. Nah, kita lihat di sini ada integralnya terhadap dx besar pada integral ini, sehingga kita cukup menurunkannya aja menjadi integral dari 0 sampai infinity dari sin x per x dikali dengan min x kali e pangkat min xy gxy dy kita akan peroleh sebagai integral dari 0 sampai infinity, ini minus dari sin x e pangkat min xy dx. Nah, sebenarnya kita bisa menyelesaikan bentuk ini dengan integral substitusi, namun kita akan mencari cara yang lebih nyaman, yaitu tidak melalui banyak iterasi, yaitu menggunakan Euler, definisi Euler tentang kompleks number. E pangkat gx itu adalah didefinisikan sebagai cos x ditambah dengan j kali sin x. Sedangkan e pangkat minus jx itu adalah sama dengan cos x minus j sin x seperti ini. Nah, maka ketika Anda mengurangkan ini, kita akan peroleh e pangkat jx minus e pangkat minus jx itu adalah sama dengan 2j sin x seperti ini. Nah, sehingga kita bisa tulis e pangkat jx minus e pangkat min jx dibagi dengan 2j, ini adalah e pangkat min xy dx. Integral dari 0 sampai plus infinity dari e pangkat j minus y dikali dengan x dikurangi dengan e pangkat, ini adalah x min j min y dx. Nah, sehingga kita bisa tuliskan lebih mudahnya adalah 1 per min 2j. Ini bentuk integralnya adalah sebagai e pangkat j min yx dibagi dengan j min y tentunya dikurangi dengan e pangkat min j plus y x dibagi dengan min j plus y dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan infinity. Nah, dari sini maka kita bisa keluarkan formula, keluarkan denominatornya menjadi 1 per minus 2j, ini adalah menjadi j kuadrat kurangi dengan y kuadrat. Nah, karena ini adalah negatif, kemudian ini adalah negatif, kita bisa menjadikan positif ya. Positif, ini adalah positif, sehingga kita bisa tuliskan untuk perkalian nilainya adalah j plus y
E pangkat J min Y X ditambah dengan J min Y E pangkat min J plus Y X. X sama dengan 0, X sama dengan plus infinity. Nah, dari sini kita akan tuliskan sebagai 1 per 2J 1 plus Y kuadrat. Kita keluarkan yang realnya. Nah, seperti ini lebih nyaman, yaitu J plus Y. Ini adalah menjadi E pangkat JX ditambah dengan J minus Y. Ini adalah E pangkat minus JX. Seperti ini. X sama dengan 0, ini adalah X sama dengan plus infinity. Nah, dari sini kita akan bisa beroleh bahwa 1 per 2J 1 plus Y kuadrat ini adalah E pangkat min XY, ini adalah menjadi J plus Y, ini adalah cos X plus J sin X ditambah dengan J min Y, ini adalah cos X minus J sin X. Dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan infinity. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah kemudian 1 per 2J Y kuadrat plus 1 E pangkat min XY ini adalah J cos X minus sin X plus Y cos X JY sin X ditambah J cos X ditambah sin X dikurangi Y cos X ditambah JY sin X untuk 0 hingga infinity. Nah, ini adalah menjadi bagian ini realnya, ini kan saling menghilangkan toh. Bisa dihilangkan sehingga menjadi 1 per 2J Y kuadrat plus 1 dikalikan dengan E pangkat min XY kali 2J ini menjadi cos X ditambah Y sin X. X 0 hingga X plus infinity. Nah, ini bisa dicoret imajinерnya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah E pangkat min infinity Y dikalikan dengan cos infinity ditambah dengan Y sin infinity dikurangi dengan E pangkat min 0Y cos 0 ditambah Y sin 0. Seperti ini. Nah, ada unik di sini yaitu di bagian E pangkat minus infinity kali Y. Nah, agar nilai ini konvergen, maka Y lebih dari 0 harusnya. Maka akan mengakibatkan konvergen. Nah, sedangkan kalau misalkan Y-nya kurang dari 0, ini kan divergen. Infinity. Seperti itu. Nah, maka kita akan membatasi GXY. Jadi, tadi yang kita definisikan bahwa GXY tersebut, kita definisikan domain untuk Y-nya, adalah for all Y adalah lebih dari sama dengan 0. Agar hasilnya adalah konvergen. Nah, sehingga dengan pemilihan yang ini, kita akan memperoleh nilainya adalah 1 per Y kuadrat plus 1 dikalikan dengan 0 karena dia konvergen minus infinity dikalikan dengan
Nah, untuk cos 0 dan untuk cos infinity dan sin infinity itu tidak ada masalah karena dia berapapun nilainya, dia selalu berada dalam range min 1 dan 1. Sehingga berapapun walaupun ini. Jadi walaupun dia infinite pun itu pasti di dalam range tersebut seperti itu. Sehingga kita cukup tuliskan aja cos infinity plus y sin infinity. Toh ini juga akan dikalikan dengan 0 seperti itu. Nah, sedangkan ini adalah minus e pangkat 0 yaitu 1. Ini adalah cos 0 adalah 1 ditambah dengan y sin 0 adalah 0. Nah, sehingga kita akan peroleh turunan dgxy. Turunan parsial dgxy terhadap y adalah sama dengan minus 1 per y kuadrat plus 1 seperti ini. Nah, kan kita ingin mencari gx0 toh, untuk menyelesaikan yang kan yang kita cari adalah gx, 0 yaitu saat y sama dengan 0. Tentunya kita perlu untuk mengetahui gx, y-nya toh. Nah, gx, y-nya adalah kita akan mencari tahu gx, y-nya adalah sebagai fungsi apa. Kalau tadi kan kita sekedar tahu bahwa gx, y adalah sebagai fungsi terdiri dari integral. Nah, kita akan mencari gx, y tanpa operasi integral. Nah, bagaimana caranya? Tentu ini kita teroleh adalah gx, y adalah sama dengan minus dy per y kuadrat plus 1. Maka kita akan peroleh bahwa gx, y adalah sama dengan integral dari minus dy per y kuadrat plus 1 seperti ini. Nah, let's define that y adalah sama dengan tan theta, maka kita akan peroleh dy adalah sama dengan secant kuadrat theta di theta seperti ini. Maka kita akan peroleh gx, y itu adalah sama dengan integral dari minus secant kuadrat theta di theta dibagi dengan tan square theta plus 1. Nah, ini juga hasilnya akan secant kuadrat theta juga. Sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah minus integral d theta. Sehingga kita peroleh adalah minus theta plus c. Karena ini adalah indefinite integral, maka kita butuh konstanta di sini c. Nah, theta adalah kalau y adalah y sama dengan tan theta, maka theta adalah arcus tan dari y. Sehingga gx, y itu adalah sama dengan minus arcus tan dari y plus c seperti ini. Nah, kita kembali pada nilai gx, y di awal bahwa nilainya adalah integral dari 0 sampai plus tak infinity dari sin x per x e pangkat min xy dx itu adalah sama dengan minus arcus tan y plus c seperti ini. Nah, evaluate y sama dengan infinity. Y sama dengan infinity. Nah, karena x ini kita integralnya antara dari 0 sampai plus infinity, tentunya x adalah selalu positif toh. Sehingga kita akan peroleh sin x per x e pangkat minus x infinity dx adalah sama dengan min arcus tan infinity plus c. Nah, tentu ini kan hasilnya akan 0 karena x-nya positif toh. 0 adalah sama dengan minus pi per 2 karena arcus tangan saat nilainya infinity berarti arcus tangannya sudutnya adalah pi per 2 atau 90 derajat plus c, sehingga c-nya adalah sama dengan pi per 2 seperti ini. Nah, sehingga kita akan peroleh bahwa gx, y itu adalah sama dengan minus arcus tangan y plus pi per 2 seperti ini fungsinya. Nah, karena yang kita tanyakan adalah 0 infinity integral dari sin x per x dx yang merupakan gx, 0
Sehingga kita akan peroleh minus arcus tangan 0 plus Pi per 2. Ya, kita tahu bahwa ini adalah 0, maka hasilnya adalah sama dengan Pi per 2. Sehingga untuk integral dari minus infinity plus infinity sin X per X dx adalah sama dengan 2 kali Pi per 2. Adalah sama dengan Pi. Terima kasih.